Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Prasetya dari kelas 12 KAC, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik kalibrasi dan verifikasi gelas ukur. Kemudian yang pertama kita harus mengetahui tujuan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama memahami prinsip atau metode yang dilakukan pada kalibrasi dan verifikasi gelas ukur. Yang kedua, memahami atau mengetahui cara kalibrasi dan verifikasi gelas ukur. Kemudian sebelum masuk ke dalam praktek, yang pertama yaitu prinsip dasar dari kalibrasi gelas ukur. Prinsip dasar dari kalibrasi gelas ukur yaitu kita penetapan volume air yang ditampung oleh gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Itu adalah prinsip dari kalibrasi gelas ukur. Kemudian kalibrasi sendiri bertujuan untuk agar hasil pengukuran selalu tepat dengan alat ukur standar atau alat ukur yang sudah ditera. Gelas ukur dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan volumenya. Ada yang 2 mili, 4 mili, 5 mili, 10 mili, 20 mili, 25 mili, 100 mili, 200 mili, 250 mili, 500 mili, 1 liter, dan 2 liter. Gelas ukur masuk ke dalam kategori alat ukur glass in atau alat ukur yang berdasarkan volume air yang ditampung pada alat tersebut. Kemudian berdasarkan alat gelas menurut ASTM dan British Standard, alat ukur gelas dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama, kelas A adalah alat ukur gelas yang digunakan pada analisis yang mempunyai ketelitian yang tinggi. Yang kedua, kelas B untuk alat gelas yang digunakan untuk analisis yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian setelah kita mengetahui prinsip dasar, lanjut ke yang kedua, yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada analisis kali ini, yang pertama ada gelas ukur 10 mili, yang kedua ada neraca analitik, yang ketiga termometer, dan bahan yang digunakan adalah aquades. Kemudian setelah kita mengetahui alat dan bahan, kita lanjut yang ketiga, yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja yang dilakukan pada praktikum kalibrasi gelas ukur kali ini ada 8 macam. Lanjut yang pertama, yaitu pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi bersih, karena itu akan mempengaruhi dari hasil analisis ketelitian kita. Setelah kita memastikan alat dalam kondisi bersih, kemudian yang kedua, timbang gelas ukur yang bersih dan kering, kemudian catat sebagai data A atau berat gelas ukur kosong, data A. Kemudian yang ketiga, isilah gelas ukur dengan aquades sampai volume 2 mili. Kemudian tepatkan meniskus aquades pada garis skala volume gelas ukur dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian keringkan bagian atas gelas ukur dengan menggunakan tisu atau kertas saring. Pada saat mengeringkan, kita harus berhati-hati jangan sampai kertas saring menyentuh aquades, karena itu akan mempengaruhi hasil dari ketelitian analisis kita. Kemudian yang keempat, timbang gelas ukur yang berisi aquades tersebut, kemudian catat beratnya sebagai data B atau berat gelas ukur plus aquades. Kemudian yang kelima, ulangi prosedur 3 dan 4 dengan volume 2 mili, 4 mili,
6 mili, 8 mili, dan 10 mili. Masing-masing sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah mengulangi prosedur tersebut, lanjut ke prosedur yang ke-7, yaitu ukur suhu aqueous. Kemudian setelah diukur suhu aqueous, kita mengetahui suhunya. Kemudian kita dapat menentukan densitas dari aqueous tersebut berdasarkan tabel densitas suhu aqueous. Setelah itu, kemudian setelah kita mengetahui densitasnya, kita dapat menghitung volume yang terukur dan menentukan besarnya penyimpangan atau koreksinya. Nah, kemudian lanjut ke yang berikutnya, yang keempat, yaitu data pengamatan. Berdasarkan pengamatan, kita akan melihat seperti yang ini. Berikut adalah data pengamatan, kalibrasi, dan verifikasi gelas ukur. Setelah dilakukan praktikum, didapatkan berat gelas ukur plus aqueous B dan berat gelas ukur kosong. Kemudian menghitung berat aqueous dengan cara B min A, atau berat gelas ukur plus aqueous dikurangi berat gelas ukur kosong. Setelah dihitung, didapatkan kemudian rata-ratanya didapatkan rata-rata berat aqueous sebesar 2,0115 gram. Setelah didapatkan berat aqueous, kita menghitung densitas aqueous. Densitas didapatkan dari suhu aqueous yang sudah dihitung dengan termometer tadi. Didapatkan suhu aqueous sebesar 29 derajat Celcius. Untuk menentukan densitas aqueous, kita melihat tabel massa jenis air. Di sini suhu 29 derajat Celcius. Kita melihat berikut. Jadi didapatkan densitas sebesar 0,995940 gram per mili. Ini adalah data pengamatan pada volume 2 mili. Kemudian lakukan perhitungan pada volume 4 mili, 6 mili, 8 mili, dan 10 mili. Setelah dihitung, didapatkan volume pada 4 mili didapatkan rata-rata sebesar 4,0035 gram dan densitas aqueousnya sama 0,995940. Kemudian pada volume 6 mili didapatkan berat aqueous rata-rata sebesar 5,9956 gram dan densitas aqueous 0,995940. Kemudian pada volume 8 mili didapatkan rata-rata berat aqueous sebesar 7,98744 gram dan densitas aqueous 0,995940 gram per mili. Kemudian volume 10 mili didapatkan berat aqueous rata-rata sebesar 9,9794 gram dengan densitas aqueous sebesar 0,995940 gram per mili. Kemudian menghitung volume terukur. Volume terukur yaitu berat aqueous dibagi dengan densitas aqueous. Langsung saja pada volume 2 mili kita dapatkan berat aqueous sebesar 2,0115 dibagi 0,995940 gram per mili, didapatkan hasil sebesar 2,02 mili. Ini adalah volume terukur pada volume 2 mili.
Kemudian lakukan perhitungan pada volume 4 mili, 6 mili, 8 mili, dan 10 mili. Pada volume 4 mili didapatkan volume terukur sebesar 4,02 mili. Pada volume 6 mili didapatkan volume terukur sebesar 6,02 mili. Pada volume 8 mili didapatkan volume terukur sebesar 8,02 mili. Dan pada volume 10 mili didapatkan volume terukur sebesar 10,02 mili. Kemudian menghitung faktor penyimpangannya. Faktor penyimpangan rumusnya volume terukur dikurang kapasitas alat. Langsung saja, volume terukur 2,02 mili dikurang 2 mili sama dengan 0,02 mili. Ini adalah penyimpangan pada volume 2 mili. Kemudian lakukan perhitungan penyimpangan pada volume 4 mili, 6 mili, 8 mili, dan 10 mili. Pada volume 4 mili didapatkan penyimpangan sebesar 0,02 mili. Pada volume 6 mili didapatkan penyimpangan 0,02 mili. Pada volume 8 mili didapatkan penyimpangan 0,02 mili. Dan pada volume 10 mili didapatkan penyimpangan 0,02 mili. Kemudian dari kelima penyimpangan tersebut dirata-rata dan didapatkan hasil penyimpangan 0,02 mili. Dari praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dari kalibrasi gelas ukur adalah penetapan volume air yang ditampung pada gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung pada suhu tertentu. Kemudian dari data perhitungan yang didapatkan penyimpangan sebesar 0,02 mili. Kemudian setelah dibandingkan dengan tabel toleransi volume alat ukur gelas ukur berkapasitas 10 mili ini masuk ke dalam golongan kelas A atau memenuhi syarat masuk ke dalam golongan kelas A yang jika digunakan dalam analisis yang memiliki ketelitian yang tinggi. Sekian penjelasan praktek kalibrasi gelas ukur dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.